Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk rekan-rekan teman mahasiswa semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 2B, mata kuliah kreatif dan inovatif. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Untuk selanjutnya, setiap anggota dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cisya Syaza Felasufa. Dan saya sendiri Nisrina Salsabila Rianto. Nama saya Hasanah Kamila. Nama saya Muhammad Aji Sinandio. Nah, langsung saja. Jadi kelompok kami ini memilih masalah terkait kesehatan mental yang berproses, yang mengacu ke stres, yang fokusnya itu ke remaja atau anak-anak. Maaf sebentar. Maaf, tadi ada kendala. Jadi kita milih kesehatan mental yang berfokus stres terkait remaja atau anak-anak. Kenapa kita milih masalah terkait kesehatan mental ini? Karena kesehatan mental ini tuh penting buat kita, apalagi remaja. Tapi enggak remaja aja sih, untuk anak-anak pun juga penting, untuk orang dewasa yang produktif pun penting, bahkan untuk orang yang lanjut usia pun harus peka dan sadar terhadap kesehatan mental. Setiap orang itu harus jaga kesehatan mentalnya buat menghindari keluhan fisik yang muncul akibat stres. Karena ketika kita stres, maka sistem imun dalam tubuh kita itu nanti menurun. Jadi otomatis tubuh nanti akan mudah terserang penyakit. Terus selanjutnya ada data-data yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cisa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Nina untuk kesempatannya. Saya akan memaparkan data-data dalam masalah kesehatan mental stres. Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa banyak remaja yang mengalami stres? Berdasarkan hasil studi penelitian, terungkap sebuah fakta bahwa 8 dari 10 orang remaja atau mahasiswa mengeluh stres akibat jadwal kuliah yang dianggap terlalu padat, praktek lapangan disertai tugas yang banyak, serta deadline tugas yang dirasakan sangat singkat. Nah, akibat dari stres itu, mahasiswa mengaku menjadi sering kehilangan nafsu makan, sehingga berdampak pada berat badan yang menurun selama studi. Sering sakit kepala, dan yang paling banyak dirasakan adalah sulit tidur. Rata-rata usia responden adalah 19-21 tahun, dengan usia termuda responden adalah 19 tahun, dan yang tertua adalah 21 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden termasuk dalam usia remaja akhir, yaitu kisaran antara 19-21 tahun. Nah, masalah apa sih yang bisa menjadi penyebab terjadinya stres? Nah, dikutip dari artikel alodokter.com, stres itu seringkali dipicu oleh tekanan batin, seperti masalah dalam keluarga, hubungan sosial, patah hati, cinta tak terbalaskan atau bertepuk sebelah tangan, atau masalah keuangan. Nah, selain itu, stres juga bisa dipicu oleh penyakit bawaan atau yang diderita dari seseorang tersebut, ya. Nah, namun kebiasaan buruk juga bisa nih menjadi pemicu stres. Contohnya itu seperti kebiasaan tidur yang buruk, pola makan yang tidak teratur, nah terlalu banyak mengkonsumsi kopi atau kafein jadi sulit tidur, duduk terlalu lama, intinya pola hidup, pola makan yang tidak teratur gitu. Nah, gimana sih ide atau solusinya? Di sini kelompok kami menemukan 3 ide yang menurut kami cukup baik ya. Yang pertama itu ada candle. Nah, candle itu adalah lilin yang dibuat dengan aromaterapi yang beraromakan buah-buahan, bunga, atau tanaman herbal yang tujuannya untuk menenangkan pikiran gitu. Nah, yang kedua itu ada stress book. Nah, stress book ini bisa dibilang seperti buku diary atau catatan harian ya yang dibuat dari kertas daur ulang. Nah, tujuannya itu untuk menulis, mencoret-coret semua keluh kesah
seseorang yang mengalami stres atau depresi supaya bisa meringankan beban pikiran mereka. Nah, kenapa stres book bisa jadi solusinya? Karena dalam artikel yang saya baca bahwa seseorang yang bisa melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri, contohnya seperti menyilat-nyilat tangan sampai terluka gitu ya. Salah satunya itu dengan melakukan coret-coret di kertas itu bisa meluapkan emosinya tanpa melukai dirinya. Jadi itu bisa menjadi solusinya gitu. Nah, yang ketiga itu ada happy jar. Nah, happy jar itu dibuat dari tulisan-tulisan tangan berisikan kata-kata motivasi gitu yang ditaruh di dalam toples. Nah, tujuannya itu sebagai penyemangat diri seseorang yang mengalami depresi atau stres sehingga bisa meringankan beban pikiran mereka. Nah, kertasnya itu nanti ditaruh di jar-jar seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Akan dipaparkan oleh Hasana Kamila. Kepada Hasana Kamila dipersilakan. Terima kasih, Alecia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Candle merupakan salah satu dari beberapa ide yang kami idekan. Nah, kelebihan dari Candle ini adalah menenangkan pikiran karena dia bersifat aromaterapi, terus mengusir serangga karena wangi-wangian itu serangga cenderung tidak menyukai wangi yang harum. Terus ruangan menjadi lebih harum karena aromaterapi yang dihasilkan dari lilin. Tapi kekurangan dari candle ini adalah nggak semua orang menyukai wangi aromaterapi yang dihasilkan, terlebih dari orang yang punya alergi atau semacamnya gitu, atau mabuk gitu. Terus yang kedua bisa menyebabkan kebakaran karena api mudah terbakar kalau dekat sama bahan-bahan yang mudah terbakar gitu. Terus yang ketiga mudah pecah jika terjatuh. Next. Terus ada stress book. Kelebihan dari stress book ini adalah pemegang buku ini bisa leluasa mengungkapkan pikiran serta perasaan dalam buku untuk menyenangkan pikiran serta beban yang ada. Tapi kekurangan dari stress book ini bisa dilihat orang ketika ditaruh sembarangan. Pun jika tidak ditaruh sembarangan, ada beberapa orang yang penasaran ingin melihat. Terus yang kedua, kertas, karena dia terbuat dari kertas, jadi mudah rusak kalau ditaruh sembarangan. Apalagi jika terkena hujan atau itu. Jadi kertasnya bisa rusak gitu, mudah rusak. Next. Lalu yang ketiga ada happy jar. Happy jar ini kelebihannya itu bisa sebagai penyemangat sehari-hari. Kenapa? Karena di dalam happy jar itu kan isinya kertas. Nah, kertas itu udah ditaruh kalimat-kalimat motivasi sebagai penyemangat sehari-hari ketika sedang mengalami hari yang tidak menyenangkan. Itu jadi bisa diambil satu kertas per harinya. Tapi kekurangan dari happy jar ini karena terbuat dari tulisan-tulisan tangan, jadi prosesnya cukup lama dan menguras tenaga juga. Terus happy jar ini juga mudah pecah karena tempatnya itu terbuat dari kaca. Nah, selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agis Mandio. Silahkan. Terima kasih Mila atas kesempatannya. Selanjutnya adalah ada alternatif yang dipilih. Kita memilih stress book. Mengapa kita memilih stress book? Alasannya adalah selain bisa memanfaatkan kertas-kertas bekas, lebih baik juga untuk menulis apa yang kita rasakan untuk mengurangi beban pikiran sehingga tidak memicu penyebabnya stres. Juga poin lebihnya banyak manfaat yang bisa dipakai selain untuk curhat, bisa sebagai buku memo kecil, menulis motivasi untuk diri sendiri, menulis planning, dan bisa juga untuk membuat skala prioritas. Nah, di sini ada manfaat kita mempunyai stress book atau kita menulis dan mencoret-coret di kertas itu menurut psikologis. Ada 13 manfaat. Yang pertama, dapat mengontrol emosi dengan baik. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sudah menulis dan mencoret-coret di kertas itu, maka kita bisa mengontrol emosi kita lebih baik lagi.
maka kita tidak akan terpancing dengan pikiran yang bisa merusak mood atau emosi kita. Yang kedua, ada perasaan menjadi lebih tenang dan bersyukur. Kenapa? Karena setelah kita menulis dan mencoret-coret juga di kertas tersebut, maka kita akan bisa melihat kata-kata yang mungkin memotivasi atau membuat kita lebih tenang gitu dalam menjalani hidup. Yang ketiga, hidup jadi lebih teratur. Sudah pasti, karena setelah mungkin kita tidak ada kegiatan nih. Jadi ketika kita punya buku atau sketchbook itu, kita lebih teratur nih untuk mungkin menulis hari-hari kita gimana gitu, atau gimana hari-hari selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Pastinya karena ketika kita tidak mempunyai kegiatan yang jelas gitu, maka kita akan bisa menulis atau mencoret-coret di sketchbook tersebut. Yang kelima, meredakan dan mengurangi stres. Keenam, membuat tidur lebih nyenyak. Itu satu paket. Karena kenapa? Ketika kita tidak merasakan pikiran yang lebih atau stres, maka tidur kita bisa lebih cepat dan lebih nyenyak. Yang ketujuh, ada mengenal diri sendiri. Ketika kita mungkin terpancing emosi, terkadang kita tidak tahu nih, kita tuh sebenarnya siapa atau kita tuh kenapa sih gitu loh. Makanya ketika kita mempunyai stres begini, maka kita lebih kayak, oh iya ternyata kita tuh gini-gini gitu loh. Jadi kita bisa mengenal diri sendiri lebih dalam lagi. Yang kedelapan, ada menyelesaikan masalah dengan baik. Ketika kita membaca stres book tersebut, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kayak ketika kita membaca stres book itu kayak punya jawaban aja gitu. Kayak, oh ternyata gini ya masalah yang kita jalani hari ini. Selanjutnya nomor 9 ada melatih disiplin diri. Mungkin itu akan bisa lebih menambah kegiatan juga gitu. Jadi kita lebih disiplin lagi. Yang ke-10 ada meningkatkan kesehatan fisik. Tentunya karena kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang nggak penting gitu. Karena kita sudah menuliskan hal-hal tersebut di stress book. Gitu. Jadi kita, oh iya gitu, udah nggak usah dipikirin lagi lah. Seperti itu. Yang ke-12, menyembuhkan luka pada perasaan diri sendiri. Ketika kita mungkin sakit hati atau apa, kita menuliskan apa gitu, atau mencoret-coret apa di kertas itu, ketika kita baca lagi di stress book, kayak seperti, oh iya, udahlah nggak usah dipikirin lagi gitu. Maka kalau kita mikirin itu terus kayak malah membuat luka gitu di hati dan perasaan kita. Dan yang terakhir atau ke-13 ada membuat hidup lebih produktif. Baik lagi ke yang poin tadi di atas atau di awal. Kayak kita punya kegiatan lebih, maka kita lebih produktif lagi nih. Kayak punya stress book, hal apa lagi ya yang kita tulis di buku itu gitu, atau kita coret-coret untuk mungkin menambah lah gitu, menambah pengalaman di hidup kita gitu. Kayak apa sih yang kita jalani selama keseharian kita, seperti itu. Ini ada daftar pustaka yang kita ambil. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kelompok 2, kreatif dan inovatif dari kelas 2B. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.